Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Wakil Rektor 1 Universitas Tribhuwana Tunggal Dewi, Profesor Dr. Isi Gunadi DMP, Wakil Rektor 3 Universitas Tribhuwana Tunggal Dewi, Dr. Erwin Ismu Wisnugroho, SPMK, Dekan Fakultas Pertanian Universitas Tribhuwana Tunggal Dewi, Bapak Dr. Insinyur Amin Hamzah MP. Narasumber kegiatan hari ini Bapak Insinyur Fauzan Kumaidi, Head of R&D PT Great Giant Pineapple, dan pendampingnya Mr. Diego. Bapak Ibu program studi, Bapak Ibu dosen program studi agroekoteknologi serta peserta kuliah kami dari mata kuliah teknologi pengelolaan biochar yang saya banggakan. Pertama-tama kita ucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa karena tanpa dan karunianya kita bisa berkumpul dengan sehat tanpa kekurangan satu apapun untuk menghadiri kuliah tamu dengan judul Biochar Bridging Knowledge to Practice. Izinkan saya, Dr. Wilujeng SPMT, memandu Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa sebagai MC atau Master of Ceremony di kegiatan kali ini. Berikut adalah susunan acara yang akan kita jalani pada hari ini. Yang pertama adalah pembukaan oleh MC, yang kedua sambutan oleh Dekan Fakultas Pertanian Universitas Tribhuwana Tunggal Dewi, yang ketiga penyampaian materi, yang keempat sesi tanya jawab, dan yang kelima penutup. Membuka kegiatan kali ini, mari kita dengarkan sambutan sekaligus pembukaan dari Dekan Fakultas Pertanian Universitas Tribhuwana Tunggal Dewi, Bapak Dr. Insinyur Amin Hamzah MP. Waktu dan tempat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Wakil Rektor 1 Universitas Tribhuwana Tunggal Dewi, Ibu Profesor Dr. Insinyur Widawati MP. Yang saya hormati Wakil Rektor 3 Bapak Dr. Erwin Ismu Wisnugroho. Yang saya hormati dan kita syukuri Bapak Insinyur Fauzan beserta Mas Diego, namanya saja bukan orang Indonesia, orang Kolombia, jauh-jauh dari sana. Selamat datang Pak Fauzan dan Mas Diego. Saya nanti akan salah panggil Mas, bukan Jawa, tapi bahasa Indonesia nya luar biasa bagusnya. Jadi saya panggil Jawa sih Mas saja, karena belum menikah. Kalau dia sudah menikah saya panggil Bapak, tapi belum ya. Nah, mudah-mudahan dapat di sini. Kalau kita begitu di sini di Lampung sama. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen, adik-adik mahasiswa yang saya banggakan. Alhamdulillah kita syukuri pagi ini kita kehadiran salah satu tamu istimewa yang nantinya akan berbagi pengalaman terkait dengan apa yang telah dilakukan di perusahaan beliau. Beliau adalah kepala R&D dari perusahaan PT GGP. Ini adalah salah satu perusahaan raksasa yang bergerak di bidang nanas. Tahu nanas ya? Nah, kalau nggak tahu nanas itu nggak tahu ya. Pada tiap hari kemungkinan besar ada makan produk dari nanas. Tadi saya cerita, saya kalau makan selai itu biasanya pilihan saya ada dua. Kalau bukan stroberi, selai dari nanas. Itu enak banget itu. Ternyata itu adalah bagian perusahaan dari beliau, tetapi memang lebih banyak ekspornya. Nanti akan beliau cerita banyak tentang itu. Pak Fauzan dan Mas Diego,
Ini adalah mahasiswa program studi agroteknologi semua yang hadir ini, jumlahnya kurang lebih sekitar 50-an. Ini tidak semua kita libatkan. Total mahasiswa yang kami kelola sekarang hampir 2.000-an di Fakultas Pertanian dengan 5 program studi. Sehingga kita berharap ini adalah momen yang sangat baik. Apalagi ada kegiatan yang lain, sehingga Pak Fauzan juga kesini sepertinya ini satu momen. Nah, kalau datang ke sini hanya sekedar omong-omong saja, nggak enak. Sekalian aja deh berbagi pengalaman dan ilmu yang beliau miliki, sehingga ini menjadi bahan motivasi buat adik-adik mahasiswa. Apalagi beliau bergerak di bidang riset dan development, itu kan luar biasa. Itu seorang riset, artinya bahwa banyak sekali beliau sudah melakukan tentang penelitian terkait dengan biochar, kemudian hal-hal yang lain. Ini saya kira pengalaman beliau cukup banyak, sehingga bisa berulang-ulang. Syukur-syukur nanti siapa tahu Anda bisa tercantol di perusahaan GCP beliau. Jadi memang karena ini kita sudah tidak bicara lagi Pak Fauzan, rata-rata semua perguruan tinggi tidak bicara lagi kamu dan saya, tetapi kita sudah bicara kita. Jadi artinya sudah kolaborasi itu hampir semua sekarang kita dipaksa untuk itu, termasuk salah satunya adalah dunia usaha dan industri. Nah, ini hari ini adalah mungkin barangkali termasuk salah satunya. Memang kami sering mengundang praktisi dan seterusnya. Nanti hari ini surprise bagi saya karena cukup jauh nih, dari Lampung ke sini itu bukan kalian-kalian begitu ya. Jadi walaupun beliau orang Jawa Tengah, berkiprah di Lampung sana, hari ini hadir bersama-sama dengan kita. Itu artinya bahwa kita berharap suatu saat ada Fauzan kecil muncul di sini. Ya kira-kira begitu. Kemudian ini sebetulnya bisa ditangkap ini Bapak Ibu dosen ini, karena kita di sini ada namanya program praktisi mengajar Pak. Atau saya tidak tahu apakah Bapak sudah dikontrak oleh perguruan tinggi lain untuk melaksanakan kegiatan praktisi mengajar apa belum. Saya kira ini momen yang tepat ini. Jadi kalau biasanya praktisi mengajar itu kalau misalnya dosennya berada di luar jangkauan itu masih bisa online. Jadi tujuannya adalah bagaimana bisa berbagi pengalaman kepada mahasiswa, minimal itu akan menjadi catatan penting bagi dia sehingga bisa menjadi seorang praktisi besok lusa setelah lulus gitu. Syukur-syukur ini ada jembatan yang bisa disambung, lalu kira-kira akan membangun kerjasama sehingga nanti suatu saat siapa tahu dari 1000 itu kan pasti ada satu dua yang bagus-bagus, kira-kira begitu. Saya kira itu Pak Fauzan, Pak Bu Profesor Widawati dan Pak Dr. Erwin ini kebetulan beliau berdua juga dosen di program studi agroteknologi di Fakultas Pertanian, cuma sekarang dipinjam oleh universitas untuk menduduki posisi. Jadi apa namanya hadir pada hari ini. Dengan demikian, terima kasih Pak Erwin, Bu Widawati, dan Pak Fauzan. Hari-hari saya berharap ikuti apa yang disampaikan oleh Pak Fauzan. Mudah-mudahan ini akan menjadi bekal bagi Anda. Siapa tahu, biasanya begitu kalau kita selalu berkomunikasi itu akan klik di hati, kira-kira begitu ya. Kemarin seperti kita undang dari perusahaan kelapa sawit, setelah ngomong ternyata ada 2 sekarang nyantol di sana. Setelah pulang lalu ada lowongan tes masuk dan sekarang sudah masuk di perusahaan. Saya lupa kemarin apa? Asian Agri. Saya kira demikian dengan Bismillahirrahmanirrahim acara kuliah kamu terkait dengan biochar dengan ini saya akan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Amir atas sambutan dan pembukaannya. Lalu dikarenakan Bapak Dekan ini memiliki jadwal lain,
penyerahan cinta mata dahulu ya dari kami promosi di Alibaba Teknologi kepada Bapak Fauzan. Mungkin para pihak-pihak bisa berdiri mungkin untuk mengambil foto. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Bapak Diego, tunggu, silakan. Satu, dua. Sekali lagi, gaya bebas, Bapak Ibu. Satu, dua. Selanjutnya mari kita dengarkan pemaparan dari narasumber Bapak IR Fauzan Humaydi. Di sini saya jelaskan dulu mungkin ya kurikulum singkatnya dari Bapak. Jadi sejak tahun 2019 Bapak Fauzan ini telah dipercaya menjadi Technical Advisor for Plantation dan Research and Development, juga sebagai Head of Research Development di Great Giant Foods gitu. Jadi GGF ini kayak kepalanya atasnya dari apa ya, GGV ya Pak. Ya, sekarang beliau sudah menjadi memulai karirnya pada UMY di UMY pada tahun 1988 ya Pak. Setelah itu akhirnya melintang akhirnya karena passionnya di plantation akhirnya bekerja di GGF, dan beliau juga menjadi memiliki expertise di plant cultivation management, terutama di tropical fruit. Lalu juga beliau juga banyak mengikuti course and training, dan beliau juga mengikuti internship yang jauh ya, lumayan di Hawaii serta di Australia terkait dengan manajemen lahan dari nanas gitu. Mungkin untuk mempersingkat waktu, Pak Fauzan bisa langsung memulai kegiatan. Monggo Bapak. Mau dipersilakan, jadi boleh duduk juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Terima kasih. Izin sebelum kita mulai barangkali basa-basi dulu lah ya. Ada yang dari Lampung nggak? Nggak ada ya. Iya, saya dengar kebanyakan dari Indonesia Timur ya. Yang Malang asli ada? Ada. Dikit ya. Ya, saya ngajak teman ini Pak Diego karena belum pernah ke Malang gitu. Malang, jadi saya ajak biar tahu Indonesia itu ternyata ada yang dingin juga, nggak kayak Lampung panas kan. Sama juga biar berbagi pengalaman. Sebelum kita mulai, ada yang udah pernah dengar Gerjain Pineapple? Sudah, saya sudah. Iya. Iya. Jadi lokasi produksi kita itu di Lampung Tengah. Kalau dari bandara sekitar 1 jam, sekarang memang jalan tol. Kalau dulu 2 jam, kadang-kadang 2 jam setengah karena harus lewatin beberapa pasar ya, daerah macet. Sekarang 1 jam.
Dan pengenalan tentang GCP nanti saya tinggalin company profile ya, ada video silahkan bisa dilihat. Jadi intinya Great Giant Pineapple itu ada satu komitmen yang barangkali inginnya menjadi pionir di Indonesia untuk memulai apa yang disebut dengan regeneratif agriculture. Karena kita tahu kalau namanya regeneratif agriculture itu sudah menjadi persyaratan untuk memastikan satu upaya pertanian itu, usaha pertanian itu berkelanjutan. Tanpa itu, apalagi yang monokultur ya, tanam itu panas terus, pisang terus gitu ya, pasti akan ada penurunan kesehatan tanah, penurunan produktivitas tanah. Ini untuk semua tanaman itu memang begitu. Kalau tidak dilakukan regeneratif, upaya penyehatan tanah yang signifikan, pasti seiring waktu akan menurun produktivitasnya apa saja. Jadi nggak ada ceritanya, misalnya tanam jagung terus gitu ya, produksinya kemudian meskipun pupuknya cukup bahkan berlebihan, produksinya tidak turun. Itu boleh dikatakan satu kemustahilan. Tidak mungkin satu upaya budidaya pertanian apapun kalau tidak memerhatikan tentang regeneratif tanahnya, kesehatan tanahnya pasti akan menurun. Nah, oleh karena itu konteks biochar ini saya kira tidak lepas dari fundament GCP untuk berupaya pertaniannya itu berkelanjutan. Itu kira-kira. Nanti apa itu GCP kita tinggalin satu company profile untuk dikenal. Kita tahu ada yang berminat untuk magang kerja ya, atau melamar pekerjaan atau apapun, saya kira silahkan bisa dipelajari. Nah, kita memang punya tradisi Bu Wit dan teman-teman semua. Itu tadi Pak Dekan mengatakan satu kata yang menarik, kolaborasi. Jadi besarnya GCP pun itu kita sadarin adalah besar karena hasil kolaborasi banyak pihak. Salah satunya ini saya contohkan yang akhir-akhir ini kita berkolaborasi dan banyak sekali anak-anak mahasiswa, para pengajar itu hampir tiap minggu ada terus datang ke GCP dalam rangka program Kedereka. Kedereka ini program yang bagus sekali. Kita sekarang memasuki paket yang ke-20. Jadi ada 20 program mitra Kedereka yang dikerjakan di GCP. Mungkin salah satu perusahaan perkebunan paling banyak dapat paket Kedereka. Dan itu bagus sekali ya. Kedereka ini menjadi semacam bagi perusahaan sendiri diuntungkan dengan kepakaran dari praktisi di perguruan tinggi. Dari para dosen juga melihat satu kesempatan untuk mengelaborasi persoalan-persoalan di lapangan. Bagi mahasiswa itu salah satu metode pembelajaran cepat juga. Kalau Kedereka itu biasanya mahasiswa magang itu sampai 3-4 bulan, bahkan ada yang 6 bulan, ada yang 9 bulan juga. Sekalian penelitian di sana, sehingga ada di mahasiswa bisa belajar banyak, bisa istilahnya belajar cepat tentang bagaimana pertanian yang sesungguhnya di lapangan ya. Dan kita merasa betul kolaborasi itu menjadi penting sekali, menjadi modal kita untuk bisa berkembang seperti sekarang. Oke. Nanti kalau ada pertanyaan langsung aja di-cut ya, nggak usah nunggu saya selesai cerita gitu. Nanti akan menjelaskan, silahkan aja di-cut kalau ada pertanyaan. Jadi kita menyiapkan satu outline, kira-kira ini ada 6 ya, mudah-mudahan waktunya cukup. Nggak tahu disediakan berapa menit, jadi berapa jam. Oke, bebas. Pertama tentang apa itu biochar, ya. Kemudian aplikasi di daerah bumi tropis itu seperti apa? Lalu ada satu praktek pertanian yang sekarang populer, namanya carbon farming.
Bagaimana carbon farming itu hubungannya dengan aplikasi biochar, penggunaan biochar. Kemudian yang keempat, biochar untuk mitigasi gas rumah kaca. Ya. Lalu yang sedikit nanti diulas tentang bagaimana kita melakukan LCA untuk salah satu produk kita di nanas proses. Yang terakhir kita cerita sebagai penutup produksi dan penggunaan dari biochar di sini. Ini mohon izin Prof. Saya dengar juga Prof itu banyak riset tentang biochar, dan saya dalam 5 tahun terakhir sebetulnya mencari partner untuk bisa melakukan riset tentang biochar yang lebih dalam, lebih intensif. Karena kita tahu produksinya gampang, tapi penggunaannya ternyata masih banyak yang perlu didalami. Ya, petani bisa bikin biochar, petani kecil bisa bikin di sawah langsung bisa. Tapi ternyata penggunaan ini masih banyak soalan tantangan yang kita harus selesaikan. Biochar ini kadang-kadang suka bias ya. Apa sih bedanya biochar sama charcoal sama aktif karbon? Ini produknya beda, tapi orang sering menggunakan istilah yang bias. Ya, padahal biochar itu ini maaf ya, kita pakai bahasa Inggris biar ini Diego ini soalnya kita sering ada tamu juga dari luar, kan harus menjelaskan pakai bahasa Inggris. Jadi apa yang disebut biochar itu umumnya dari bahan bakunya dulu yang beda. Bahan baku biochar itu umumnya itu semua tipe dari semua limbah dari biomas. Satu dari bahan bakunya. Kalau charcoal umumnya itu dari material yang lebih keras, kayu, bambu, cabang-cabang tanaman itu umumnya hasilnya sebagai charcoal. Kalau aktivitas karbon itu sama-sama material yang mengandung karbon juga, tapi biasanya aktivitas karbon itu kalau sudah skala produksi itu bahan bakunya dari seperti lignit ini batu bara muda, ya. Kemudian dari cangkang kelapa. Nah, kemudian yang kedua, selain bahan bakunya adalah proses produksinya. Ya. Bisa kelihatan dari sana. Bisa baca dari belakang ya. Jadi proses produksinya itu kaitannya dengan suhunya agak beda. Pengertian umum biasanya kalau biochar itu suhu yang digunakan untuk proses pirolizisnya itu 300 sampai 600 derajat Celcius. Kalau charcoal lebih tinggi lagi 400 sampai 700. Nah, kalau aktivitas kan perlu lebih tinggi lagi 600 sampai 900. Nah, proses pirolisis itu proses pembakaran dengan oksigen yang minimum. Jadi enggak boleh dikatakan lebih minimum oksigen yang dipakai itu akan menghasilkan yang lebih bagus. Ya. Di YouTube banyak sekarang itu, kalau ada adik buka YouTube, buka aja misalnya pembuatan charcoal atau biochar yang sederhana. Itu linknya banyak dan terutama dari Amerika Latin ya, dari Amerika juga banyak. Itu simple. Proses produksinya jangan dibayangkan proses produksi biochar, charcoal, aktivitas karbon itu sulit. Dengan alat-alat bahan sederhana kita bisa bikin. Kemudian proses aktivasinya, umumnya biochar itu aktivasinya itu dengan bahan organik. Tapi kalau charcoal itu dia dengan pemanasan pada suhu tinggi dengan gas. Macam-macam gas yang bisa dipakai. Kalau activated carbon itu umumnya dengan bahan-bahan kimia. Ya.
pupuk dan sebagainya, biasanya itu yang banyak digunakan kalkulasi di activated carbon. Salah satu produk yang umum dipakai di perusahaan kita untuk activated carbon adalah bahan untuk perangsangan bunga nanas. Jadi bunga nanas itu, perangsangan bunganya itu setelah tanaman minimal beratnya 2 kilo itu menggunakan etilen gas etilen. Gas etilen itu diabsorb dulu dengan karbon aktif. Nah, dengan diabsorb sama karbon aktif, kemudian kita aplikasi pada malam hari. Umumnya suhunya itu harus di bawah 24 derajat. Nanti hampir 100% bunga nanas itu akan serempak keluar. Tidak ada perbedaan yang signifikan. Matangnya bareng semua. Nanti yang paling populer di aplikasi kita di Google kita campur. Nah, kemudian penggunaannya sendiri itu kalau biochar ini populer sekali untuk peningkatan kualitas tanah. Jadi kalau charcoal itu lebih banyak ke bahan bakar. Bahan bakar dari charcoal itu bisa di atas kalorinya batu bara. Batu bara itu biasanya kalau kita gunakan untuk misalnya pembakaran di proses pembangkit itu sekitar minimal 5.500 kalori. Nah, charcoal ini bisa mencapai di atas 6.000 kalori. Dan sekarang mulai populer digunakan sebagai alternatif dari batu bara. Salah satu pembangkit listrik di Lampung yang paling gede di Tasan, mereka sudah menggunakan 10-20% charcoal dari air. Kalau activated carbon itu tadi saya ceritakan ya, jadi selain untuk absorpsi gas, juga untuk filtrasi, kemudian untuk purifikasi ya, pemurnian dari kontaminan itu baik digunakan antisan. Itu kira-kira. Kemudian berikutnya, nah cerita tentang biochar itu ini sebetulnya ditemukannya itu sudah lama. Kalau ditemukan, saya kira sudah beberapa abad yang lalu, tapi diidentifikasi sebagai material yang bermanfaat untuk tanah itu baru abad ke-19, yang tahun 1879 itu. Ini terkenal sekali, Herbert Smith itu mengidentifikasi bahwa material yang membuat tanah di Peru, tangganya Pak Diego ini, itu adalah biochar. Tanahnya itu sangat populer, namanya terra preta, yang berarti asli dan berwarna hitam. Jadi di video kalian bisa lihat tuh apa itu terra preta, tanahnya seperti apa itu ada. Memang luar biasa. Itu bahan organiknya itu di atas 15% ya. Gelap betul. Baru kemudian saya kira 20 tahun terakhir lah, ini banyak mulai dilakukan riset mengapa tanah di Peru itu yang disebut terra preta itu sangat subur. Kemudian dieksplorasi meniru bagaimana supaya tanah-tanah di daerah tropis atau daerah-daerah lain juga bisa seperti tanah terra preta di Peru. Istilahnya sebetulnya rekayasa tanah, soil engineering, supaya bisa kesuburannya sama. Kemudian halaman berikutnya, nah ini proses yang umumnya dilakukan bagaimana membuat biochar. Jadi dari pertama adalah persiapan materialnya sendiri, biasanya dicacah dulu kecil-kecil, lalu kemudian dilakukan thermal decomposition, kemudian dilakukan pendinginan. Nah, tahap terakhir ini kritikal ini, begitu keluar dari pemanasan, itu suhunya masih sangat tinggi. Kalau kita keluarkan begitu saja ke udara bebas, itu terbakar. Jadi ada proses cooling, pendinginan di dalam pembuatan biochar. Nah,
tabel ini coba ada diperhatikan ya, itu bagaimana proses temperatur itu mengklasifikasikan nama prosesnya sendiri berbeda. Misalnya istilah populer sekali torrefaction, itu suhunya biasanya di bawah 300 dan seterusnya. Yang dihasilkan berbeda adalah produk biocarnya. Ya. Kalau fast pyrolysis itu sekitar 12% recovery-nya dari 1 ton material yang dibuat biochar, itu keluarnya itu paling tinggi itu pengalaman kita itu 17%. Jadi cuma jadi 170 kilo dari 1 ton material. Penyusutannya banyak kan? Berikutnya. Nah, saya kira ini dilatih aja. Nah, standar karakteristik dari biochar itu apa saja sih? Kita ngomong biochar itu kalau yang umum digunakan orang untuk melihat ini biochar ini bagus enggak? Memenuhi syarat biochar atau tidak? Itu ada 6 kriteria utama. Pertama adalah total karbonnya. Tergantung dari bahan bakunya itu range-nya biasanya antara 36 sampai 94%. Tapi pengalaman kita kalau membuat biochar dengan mesin yang kita punya dari bahan baku bambu itu maksimal bisanya cuma 74%. Tapi kalau dari limbah pabrik bromelin, limbah pabrik bromelin itu materialnya seperti mirip-mirip jerami padi. Ya. Tapi lebih kecil-kecil, dia udah terpotong-potong kecil. Silikanya tinggi juga. Itu paling 60% dari karbon yang dikandung oleh material biochar hasil dari limbah bromelin. Kemudian organik karbon. Nah, ini organik karbon adalah organik karbon yang ini lebih berfungsi sebetulnya dalam proses nanti penyehatan tanah atau membuat tanah itu lebih subur. Bukan total karbonnya, tapi di organik karbonnya. Kemudian karakter yang ketiga ini penting banget, dia harus stabil. Jadi ini pengalaman kita yang ceritakan dikit ya, kita menggunakan kompos itu udah bertahun-tahun. Jadi saya kira sama seperti petani di desa-desa, di kampung-kampung ya, mereka tuh menggunakan kompos, entah kompos dari kotoran sapi, kotoran kambing, dan kotoran ternak yang lain. Itu kan sudah lama, sebetulnya udah tradisi kita. Tapi kasusnya adalah dia nggak bisa persisten dalam waktu 2 tahun umumnya. Karena proses pengolahan tanah yang intensif, bahan organik berupa kompos yang kita berikan ke tanah itu hilang gitu aja, mengalami proses dekomposisi yang sangat cepat. Kita punya pengalaman aplikasi itu sampai 200 ton per hektar. Jadi bayangkan ya, kalau 200 ton per hektar ya, satu kompos itu kalau 1 truk rusuh besar itu paling sekitar maksimal itu 10 ton. Berarti kalau 200 ton itu 20 ton dimasukkan ke dalam satu lahan 10.000 meter persegi. Kan tinggi banget ya. Kemudian kita amatin setiap bulan. Kita campur dengan tanah, kita amatin setiap bulan. Itu 2 tahun kemudian dari organik yang tadinya itu 1%, itu pada tahun kedua itu cuma 1,2%. Jadi naiknya cuma 0,2%. Pada tahun kelima itu balik lagi ke 1% lagi. Jadi hilang itu aja dalam waktu yang sangat cepat. Nah, tapi kalau kita menggunakan biochar yang bagus itu dia bertahan di dalam tanah sampai ribuan tahun. Itu salah satu pentingnya biochar di dalam memastikan tanah itu mempunyai karbon yang lebih stabil. Ya tentunya kalau ngomong tentang efek produktivitasnya, kalau tadinya 1% dikasih kompos 200 ton,
5 tahun kemudian tetap 1% lagi, produksinya naik nggak? Sama sekali nggak naik. Karena kita itu di daerah tropis yang sangat intensif proses dekomposisinya, apalagi diolah ya. Kalau nanam nanas kan setiap 3 tahun paling tidak itu dibajak, dihero, dibolak-balik sedemikian rupa sehingga proses oksidasi itu sangat cepat. Kalau mau awet ya tanah sawah tergenang air terus, itu relatif lebih rendah proses dekomposisinya. Tapi begitu teroksidasi dengan pengolahan tanah itu cepat sekali Pak. Nah itu harapan besar terhadap biochar ini adalah salah satunya karena dia stabil di dalam tanah. Ya, selain itu juga dia mempunyai satu komposisi mineral tertentu yang ini juga menjanjikan. Terutama kalau membuat biochar dari material seperti kompos, kotoran sapi, kotoran kambing, ya, manure. Itu kalau dia dibuat biochar dia banyak sekali mengandung mineral-mineral yang bermanfaat, potasium, kalium, dan sebagainya. Dan itu tersedia. Lalu yang kelima itu efek dari biochar ini untuk meningkatkan pH tanah. Ya, pengalaman kita di nanas itu pH tanah itu kalau tidak diaplikasi dolomit, pH-nya itu sekitar 3,9 sampai 4,2. Padahal nanas itu butuh pH-nya berapa? Sekitar 4,8 sampai 5,5. Itu optimal. Itu aplikasi dolomit itu sampai 3 ton per hektar untuk mencapai pH itu. Nah dengan biochar kita nggak perlu aplikasi dolomit lagi. pH-nya sudah mencapai sekitar 5,2, 5,3. Aman sekali. Tanaman pisang apalagi? Tanaman pisang itu pH idealnya itu 6. Kalau tanahnya itu cuma 2, mau tanam pisang harus dinaikkan 2 poin. pH-nya itu butuh dolomitnya itu sekitar 7 sampai 8 ton per hektar. Banyak kan 8 ton itu? Luar biasa. Tapi dengan biochar kita untuk mencapai pH 7 itu tidak perlu lagi aplikasi dolomit atau kasbon. Nah, kemudian sifat-sifat kimia yang lain, electrical conductivity tentunya juga meningkat dengan bagus. Cara ini nih, electrical conductivity cara paling mudah untuk menilai kation-kation dalam tanah. Sekarang ada isi meter yang mudah sekali ya. Kalau mengevaluasi kesuburan tanah secara cepat itu isi meter sangat membantu. Ambil tanah, kocok dengan air, dibaca, dan dia electrical conductivity. Jadi selidik cepat istilahnya ya, tidak perlu diambil sampel bawa ke lab seminggu baru jadi, terlalu lama. Ya, dengan aplikasi biochar juga isinya naik secara signifikan. Berikutnya, ini karakter fisiknya. Karakter fisik yang penting adalah density-nya, kemudian luas permukaannya, lalu porosity. Alat yang dipakai itu biasanya untuk mengetahui terutama surface area sama dia itu namanya SEM ya. Banyak lab yang sudah punya SEM sekarang, meskipun masih agak mahal itu ya. Nggak tahu SEM itu berapa sekarang? Analisis apa Alatnya? alatnya seperti mau. Ya mungkin sudah 3 eman ya. Analisisnya 1 kali running itu bisa sampai 350. 350.000. Tergantung ke kedetailannya. Iya. Tergantung kebesarannya berapa ya. Kedetailan. Iya, dari pori gitu. Iya. Di sini udah ada. Apa banyak ada di UN? Oh di UN di luar negeri masih. Iya. Oh, Di iya. sini belum ada. Ya, ini populer sekali sekarang alat SEM ini, terutama untuk analisa ukuran pori ya. Meskipun
Untuk kuantitatifnya perlu analisa lagi, tapi setidaknya kita tahu satu produk biochar itu porinya itu dominasinya pori makroka, pori mesoka atau pori mikro. Itu paling tidak itu informasi yang penting untuk secara kuantitatif dari saya. Berikutnya, ini saya kira kalian bisa belajar sendiri, yang baca di literatur, di referensi, itu banyak sekali kemanfaatan dari biochar. Berikutnya, secara biologis. Nah ini yang informasi banyak, tapi istilah pengkayaan biochar dengan mikrobia itu masih sangat sedikit, padahal potensinya besar sekali. Kebetulan GGF kan punya satu pabrik pupuk organik cair. Kita punya ribuan koleksi mikrobia yang menguntungkan, beneficial microbe itu dari berbagai jenis. Itu untuk bisa enrich biochar itu sekarang juga belum berhasil. Jadi ini tantangan riset kita yang sedang jadi materi untuk kolaborasi, bagaimana enrichment dengan beneficial microbe. Tentunya biasanya begini, kita bisa ngobrol lah nanti ya gimana caranya. Kalau skala produksi itu kalau bisa memperhatikan kos gitu ya. Iya. Ini yang tantangan terbesarnya di sini. Kalau yang sudah berhasil enrichment dengan menggunakan pupuk kimia, kalau itu sederhana ya, hanya di rendam, ya, digocok itu 24 sampai 48 jam, itu menghasilkan satu material istilahnya relatif ya, kontrol rilis fertilizer, terutama untuk potasium sama fosforus itu bagus sekali. Tapi untuk nitrogen masih susah, masih slow release-nya itu kelihatannya tidak bekerja dengan bagus. Mungkin karena kualitas dari biocharnya juga. Kemudian, nah ini dari referensi yang banyak, penggunaan biochar itu bisa meningkatkan produksi. Tapi fair aja itu referensi juga menyebutkan hanya 58% yang terekod penggunaan biochar itu meningkatkan yield. Dari sekian banyak riset yang cuma 58%. Jadi 42% itu gagal. Artinya aplikasi biochar sama atau lebih rendah. Cuman kalau dipelajari lebih lanjut, memang ini lebih banyak kepada kualitas biocharnya sendiri, kualitas bahan baku biocharnya, proses pirolisisnya, aplikasinya yang tidak tepat gitu. Tapi secara overall sebetulnya seperti saya sampaikan tadi sangat menjanjikan untuk bisa dia bermanfaat untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman dan produksi. Oke. Berikutnya, nah ini kita ambil dari referensi ya. Ternyata yang banyak bereaksi positif itu biochar kalau ditambah pupuk. Kalau aplikasi sendirian ke tanah itu dikatakan kasusnya itu ya so-so lah. Kalau tidak berpengaruh malah menurunkan produksi, bahkan bisa menurunkan efisiensi pupuknya sendiri. Ya, ada proses yang terkenal sekali ya, kalau terutama N aplikasi ke tanah, kita aplikasi biochar ke tanah, itu serapan daunnya malah turun karena diserap sama biochar. Ya. Proses imobilisasi itu betul-betul terjadi untuk ini. Makanya di dalam kita mendesain aplikasi dan riset, kita harus pikirkan betul bagaimana kombinasi antara biochar dengan fertilizer atau dengan kompos yang kita produksi. Berikutnya, nah ini
Ada 3 cara yang paling populer untuk melakukan enrichment biochar. Ya, karena biochar aplikasi ke tanah kan tadi saya ceritakan lebih banyak sia-sianya kan. PR-nya adalah gimana biochar itu supaya bisa diperkaya. Nah, pertama, pengkayaan biochar itu secara langsung. Jadi ketika kita bikin biochar, itu materialnya kita campur dengan material lain seperti kompos, pupuk kandang gitu ya, atau material yang lain. Apa yang kita perkaya dengan biochar itu, baru dilakukan proses pirolisis. Itu metode yang paling populer, paling mudah. Dan kita sudah melakukan juga, hasilnya memang bagus. Bagus belum tentu bagus secara biaya, karena kalau nyampurin kompos ke biochar, ke material yang mau dibikin biochar, itu umumnya menggunakan energi yang jauh lebih tinggi karena proses heatingnya itu mengandalkan bahan bakar tambahan. Jadi tidak terjadi syngas, ya, sintetik gasnya untuk memanaskan itu nggak keluar. Apalagi kalau menggunakan material seperti kompos. Kita pernah ngitung kalau kita bikin biochar murni dari material limbah bromelain, itu harga pokoknya sekitar Rp4.000 per kilo. Tapi kalau kita masukkan kompos ke dalamnya untuk melakukan enrichment, itu bisa 10 kali lipatnya, Rp40.000 per kilo. Hasilnya bagus nggak? Hasilnya bagus banget, tapi secara ekonomis nggak masuk. Ini salah satu tantangan kita gimana direct treatment untuk membuat enrichment biochar itu bisa lebih murah. Kemudian yang kedua, pre-treatment sebelum dilakukan pirolisis. Yang direct treatment itu adalah ini saya jelaskan tadi pre-treatment ya, yang kedua yang paling populer. Bahan bakunya campur dulu baru melakukan pirolisis. Kalau direct treatment itu pilih material yang memang kaya. Ya, misalnya kita tahu nih pupuk kambing itu nutrisinya bagus. Ya. Nah, itu tanpa di-enrich dengan macam-macam pun dia akan menghasilkan biochar yang bermutu. Nah, yang ketiga biasanya adalah pencampuran setelah produknya jadi biochar keluar, jadi campurin sama apapun, pupuk, kompos, seperti yang kita kehendaki, mikrobia yang menguntungkan dan seperti itu. Oke, berikutnya yang kedua, ini materi kedua. Yang pertama dulu deh, ada pertanyaan nggak sampai sini supaya ya? Silakan apa aja, pertanyaan itu nggak ada yang salah. Yang jawab yang salah. Silakan. Kalau saya boleh nanya nggak Pak? Boleh. Nah, tadi saya penasaran soal standarisasi biocharnya dari ISF. Itu dapatnya dari mana ya Pak? Soalnya kan setahu saya tuh masih belum ada standar yang betul-betul berarti dari badan apa terkait biochar yang baik itu seperti apa, suhunya gimana? Kalau nanya ke SNI belum ada yang banyak. Iya. Tapi umumnya kita pakai standar internasionalnya, kita ngambil dari International Biochar. Ya, itu dia ada. Ada IB ya. Iya. Itu ada. Cuman harus diingat bahwa kadang-kadang tidak applicable untuk tempat kita, karena mereka itu lebih banyak standarisasinya itu pada produk yang kayu, material wood, Iya. ya misalnya standar dia untuk karbon itu tinggi banget. Nggak mungkin kalau materialnya, nah kita harus sesuaikan dengan mungkin ada juga lembaga lain yang punya standar. Nanti ada di presentasi Pak Paul poin itu ya. Iya. Oh, ada yang mau tanya? Oh, ada Silakan. yang mau tanya? Berdiri nggak apa-apa loh, Mbak. Iya. Nah,
Bapak ada menyinggung tentang dolomit. Ya. Bagaimana ketika biochar ini diaplikasikan di daerah yang tanahnya itu lahan gambut gitu Pak? Iya. Apakah itu tetap tidak perlu memerlukan dolomit atau bagaimana? Ya. Ini saya nggak punya pengalaman nih kalau lahan gambut. Kebetulan di Lampung lahannya mineral, itu salah satu tanah yang di Indonesia tergolong tidak subur, ya. Potsolik merah kuning kalau yellow red potsolik, termasuk lahan marginal kalau di. Tapi kalau dibandingkan ngomong lahan marginal, gambut kan juga marginal juga kan. Nah, kita nggak punya pengalaman sendiri, tapi saya punya kawan yang dia sering cerita tentang penggunaan biochar ini di gambut. Nah, salah satunya adalah kalian bisa menggantikan kapur juga, bisa menggantikan kapur, tapi dilakukan drainage juga dulu. Jadi di lahan gambutnya salah satu masalahnya adalah dia fluktuasi airnya naik turun ya. Jadi di drain dulu, dibikin aerasinya bagus, baru diaplikasi. Dan tanaman jagung saya lihat ini, dia sering ngirim video-video, hasilnya bagus dengan tanpa pengapuran menggunakan biochar. Nah, efeknya seperti apa? Karena kita tahu kalau lahan gambut ini kan karbonnya sudah tinggi, ya kan? Saya kira yang berperan bukan efek dari bahan organiknya atau seorganiknya, tapi lebih kepada itu tadi, seperti menggantikan kapur. Mungkin karena di gambut juga kita nggak punya referensi ya, nanti bisa dibantu. Di kapur di lahan gambut kan pirit tinggi ya, pirit FeSO4. Nah, salah satu kemampuan dari biochar ini bisa mengabsorb pirit sehingga tidak menjadi racun, terutama FeV yang bebas. Kalau di tanah itu gambut ya umumnya ya, begitu dia di drain kan naik turun ya permukaan air gambut itu FE itu sangat meracun. Nah, efek dari ini dia terutama kalau logik dari karakteristik fisiknya itu justru yang dia punya pori meso lebih banyak, itu dia akan bisa mengabsorb seperti besi yang meracun tanaman. Di Malaysia ini saya cerita sedikit di gambut, di daerah Johor itu kan juga gambut, tanam nanas. Nanasnya sama dengan yang ditanam di Lampung, namanya jenisnya itu MD2 ya, untuk nanas segar. Itu umur sekitar 6 bulan di tempat di Johor itu dibandingkan dengan kita itu hampir 2 kali lipatnya. Di sana jauh lebih jelek, padahal pupuknya udah banyak. Nah, itu juga akibat dari keracunan Fe, karena akar nanas itu tidak toleran kalau Fe terlarutnya itu di atas 150 ppm. Gitu kira-kira ya, analoginya hampir sama. Saya nggak punya pengalaman sendiri di gambut, tapi yang pernah saya lihat pengaruh Fe terhadap seperti nanas itu sangat luar biasa buruknya ya, sehingga perlu dipikirkan gimana menetralisirnya ya. Kalau di Lampung dulu sampai sekarang sebagian kita masih juga aplikasi kapur, karena kalau sudah keracunan akar tanaman nanas itu pertama produksi first crop-nya turun sekitar 30-40% dan dipastikan tidak bisa diracun. Tapi kalau dipaksakan di tanaman kedua racun, nanas itu cuma hasilnya 30 ton aja berat. Oleh karena itu harus dikapur, diaplikasi biochar seperti itu ya, supaya Fe-nya tidak meracuni akar tanaman. Jelas ini ya. Ada lagi satu? Silakan.
terima kasih untuk kesempatannya Mbak. Sebelumnya perkenalkan saya Vicky. Izin bertanya, tadi sempat menyinggung terkait bahan baku dalam pembuatan biochar, yang mana hal itu akan mempengaruhi kualitas dari biochar yang akan kita produksi. Pertanyaan saya, apabila bahan baku yang kita gunakan itu mengandung logam berat, apakah nanti akan mempengaruhi terhadap kandungan biochar atau kualitas biochar, atau mungkin nanti dalam proses pembakaran bahan baku atau logam berat yang ada dalam bahan baku tersebut akan terbakar habis, atau misalkan nanti ketika dalam pembakaran tetap ada, apakah nanti akan menimbulkan kontaminasi terhadap lahan pertanian yang akan kita aplikasikan biochar di situ. Terima kasih. Ya, itu menarik pertanyaannya nih. Kita nggak punya pengalaman juga ya, tapi gini, saya bisa state bahwa jarang sekali tanaman berkayu sampai gede itu ya, itu teracuni sama logam berat. Sangat jarang. Boleh dibilang kalau tanaman keras itu agak hampir mustahil lah ya teracuni oleh logam berat. Yang rawan teracuni logam berat itu yang tanaman-tanaman umur pendek, sayuran ya, buah-buahan umur pendek itu rawan sekali. Dan umumnya mereka juga nggak sampai panen. Kalau misalnya gini, logam berat itu banyak terjadi di lahan bekas tambang ya. Itu PR di lahan bekas tambang itu, mereka itu jangankan sayuran, tanaman-tanaman yang lain yang lebih kuat aja susah tumbuh, ya kan? Dan umumnya logam berat itu kalau sudah overdosis, ya sangat tinggi di dalam tanah, tanaman juga nggak tumbuh kok. Jangankan tanaman mikrobia aja nggak bisa tumbuh, ya kan? Nah, itu kira-kira. Jadi jangan khawatir dengan efek itu dulu. Mungkin karena kita umumnya dalam membuat biochar itu adalah dari tanaman keras, dan tanaman keras itu tidak terlalu boleh dibilang bisa diabaikan lah kandungan logam beratnya. Saya kira nggak usah khawatir dengan itu. Ya, jelas ini ya. Ya saya khawatir nanti kalau belum apa-apa khawatir sama logam berat, gak jadi deh kita bikin biochar, ya kan? Oke, ini saya kira tadi sebagian sudah saya jelaskan. Berikutnya, nah ini tadi ada pertanyaan juga tentang bagaimana sih mengidentifikasi biochar yang kualitasnya bagus, ya. Saya pernah ke lab belakang ini ya, di belakang ya lab biocharnya itu. Ya, kan ada beberapa sampel biochar. Iya. Udah pernah masuk ke lab itu belum? Udah ya. Ada yang belum, ada yang sudah. Iya. Nah itu yang paling mudah itu identifikasi secara kualitatif. Ya. Kalau warnanya itu hitam berkilau, ya kan? Itu karbonnya tinggi, bagus. Kemudian kalau proses pembuatan keluar dia nggak banyak abu, itu proses pirolizisnya sukses, bagus. Tapi kalau sampai jadi abu, nah itu berarti proses pirolizisnya nggak benar. Itu pasti ada oksigen masuk, bocor dan sebagainya. Ya. Kalau kuantitatif tadi kita sudah ceritakan. Nah yang ketiga, tes secara biologis pada tanaman. Mungkin ini pertanyaannya gini, kalau saya punya pengalaman gimana sih nguji biochar yang paling mudah? Itu justru pada tanaman yang umur pendek, kayak misalnya melon, ya. Melon itu kan umur 65 sampai 80 hari udah panen, ya kan? Kita punya pengalaman beberapa macam biochar itu bisa diuji secara cepat, nggak usah nunggu panen.
Ya kita bisa kurangin pupuk 25%, bahkan 50% dari standar yang umum biasa dipakai. Itu relatif lebih tahan. Artinya nggak beda gitu loh dengan ada kasih aplikasi pupuk sampai 100%. Jadi proses enrichment-nya tadi nggak perlu di dalam proses yang tadi kita jelaskan. Di dalam aplikasi pupuk biasanya kalau melon itu kan pakai drip ya, drip, irigasi tetes. Kita kurangin aja volume pupuknya itu, konsentrasinya misalnya 1000 ppm biasanya jadi 750. Itu pertumbuhannya nggak beda. Ya. Ada yang hobi tanaman melon nggak? Nah, kebetulan saya senang tanaman melon karena asik gitu, uji-uji yang baru-baru gitu, itu mengasihkan gitu. Ya. Nah, itu yang paling mudah begitu. Jadi analisa kualitatif dan uji bioessay dengan tanaman. Oke, berikutnya. Saya kira ini tidak perlu. Nah, ini kita coba dari referensi yang ada. Ini menakutkan ini hasilnya. Ya. Misalnya begini. Kalau mau aplikasi yang menghasilkan pertumbuhan lebih bagus, itu berapa sih ring dosisnya? 5-20 ton per hektar. Kebayang nggak ngeringnya sih? 5-20 ton per hektar biochar loh. Kalau kita di GGP itu aplikasi di baris tanaman itu 20 ton, tapi bukan biochar murni, tapi premium kompos. 96% kompos, 1,5% biochar, 3% vermikompos. Jadi cuma 1,5% dari 20 ton. Ya, dikit kan? Berapa 1,5% dari 20 ton? 1,5 per 100 kali 20.000 kilo. Berapa? Coba yang punya. Yang 1,5 per 100 kali 20 ton kali 20.000 kilo. Berapa? 300 kilo kan? Nah, coba bayangkan, di 300 kilo loh, bukan sampai berapa? 5-20 ton. Cukup nggak? Nyatanya bagus tuh. Ya, jadi ada sinergitas yang memang mempengaruhi banget bagaimana biochar itu bisa bagus untuk pertumbuhan tanaman. Kalau dia dicampur sama kompos. Dan dosisnya nggak perlu tinggi-tinggi, biocharnya itu nggak perlu sampai 5-20 ton. Ya. Nah, aplikasi umumnya juga ada aplikasi di awal tanaman, bisa di broadcast rata maupun di pada palet tanaman. Ya. Slide berikutnya. Ya. Sebelum masuk sini ada pertanyaan. Tadi yang bab 2 lah ya, kita ngomongin gimana sih aplikasi biochar itu di daerah tropis. Sekarang sebelum ke karbon farming, ada yang mau tanya lagi? Saya tanya nggak apa-apa ya Pak? Oh, Kalau di diskusi lah ya. Iya, Jadi kalau saya jujur 3 tahun terakhir saya cerita, saya mencoba untuk banyak explore dengan berbagai pihak. Kalau di GGP itu pengaplikasian biocharnya seperti apa ya Pak? Dicampur dulunya itu gimana? Yeah. Terus sebelum diaplikasikan, maksudnya sebelum tanam kah? Kalau misalkan diaplikasikan sebelum tanam, ditunggu berapa minggu kah baru mulai tanam seperti itu? Ya, pencampuran itu dilakukan pada batch composting. Tapi sebelum di proses composting, jadi manure dari kandang kita keringin di lahan terbuka. Setelah kadar airnya turun, dimasukkan ke batch
composting, disitulah dicampur dengan biochar. Tujuannya apa? Supaya juga mengurangi emisi pada proses dekomposisi. Karena kalau proses dekomposisi kita kan pada areal yang tertutup gitu ya, itu kelihatan betul pada waktu termofilik fase itu, wah itu ngebul itu kan keluarnya itu metan segala macam. Tapi dengan dikasih biochar sebelum melakukan dekomposer itu jauh lebih turun. Kemudian aplikasinya setelah matang kira-kira 21 hari itu proses composting dari kandang kandang sapi ya, ambil masuk batch itu 21 hari kemudian dipanen. Kita juga melakukan enrichment di situ setelah proses termofilik menjelang matang gitu. Itu dengan kita punya beberapa mikrobiom yang lumayan bagus ya untuk enrichment di situ. Ada lima macam di situ. Ada trichodermanya ada 2, ada Saccharomyces, ada yang mungkin nggak diduga itu Aspergillus. Iya, saya juga Oryzae. Oryzae. Oh iya. Iya. Kemudian trichodermanya ini kita sudah formulasikan dalam bentuk decomposer. Kita coba untuk tandan sawit. Iya. Itu luar biasa, hasilnya alhamdulillah bagus banget. Ada tetangga kita punya kebun sawit, dulu numpuk gitu aja banyak, sekarang dia rutin pakai decomposer kita dan hasilnya bagus banget. Cuman 1 bulan. Nanti kapan-kapan kalau pas ke Lampung, Bu, saya kepengen nunjukin karena begini di kelapa sawit itu yang namanya tanah kosong itu betul-betul problem. Betul-betul seolah-olah solusi tanpa solusi ya, udah bertahun-tahun gitu. Tapi dengan begitu kompos jadi bagus. Kalau pupuk kandang kan gampang ya. Kemudian aplikasinya itu kita ada 2 macam, ada 3 macam malah. Kalau untuk nanas itu aplikasinya sebelum dilakukan pembajakan. Kemudian di broadcast itu bisa sampai 50 ton Pak, perlindung kompos tadi. Lalu dibajak, kedalamannya bisa sampai 50 cm. Aplikasi kedua adalah sebelum atau setelah finishing hero, menjelang pembuatan baris tanaman. Broadcast itu 35 ton. Kemudian dibikin bulutan. Nah, alternatif yang sekarang banyak dipilih adalah pada saat sebelum pembuatan baris tanaman, dipalir row placement, cuman pada baris itu cuma 20 ton. Kenapa 3-3-nya dipilih? Karena kadang-kadang masalah musim nggak bisa ngejar. Jadi udah diperkirakan nih nanti kita bajak bulan Oktober, ya nanti Januari siap tanam, Januari puncak hujan. Itu biasanya kejar-kejaran sama orang tanam kan. Jadi kita lebih prefer aplikasinya sebelum bajak. Tapi kalau akhir musim hujan sebaliknya, bajak udah bisa, nanti aplikasi pas palir kan, nggak banyak hujan juga. Nah, kita pilih aplikasi yang kalau di pisang itu kita aplikasinya pada lubang tanam. Kita populasi tanam kan sekitar 2000 sampai 2700 tanaman per hektar. Itu di lubang itu kita kasih 10 kilo. Kita bikin lubang ukuran 30 kali 30, kedalaman 40 kita kasih 10 kilo. Pada pisang itu bagus banget. Jadi ini cerita sedikit nyimpang ya, tapi sejauh mana potensi kompos premium tadi yang ada 96% kompos, 1,5% biochar, 2,5% vermi kompos itu bisa menurunkan penyakit pisang yang paling ditakuti, Panama disease. Ya. Sebetulnya ini dari nama penyakit Pak. Iya, ini paling ditakuti orang
manapun kalau sudah terkena fusarium fog resupat itu udah angkat tangan. Ini pengalaman kita hanya 2 yang bisa menurunkan insidensi. Itu satu adalah dengan rotasi nanas. Rotasi nanas, pisang nih ya udah 3 kali panen, kita nggak usah paksakan generasi keempat, tapi rotasi dengan nanas. Tanam nanas 2 kali panen, yang tadinya insidensinya itu sampai 30%, habis rotasi itu cuma di bawah 3%, signifikan sekali. Nah cara kedua dengan cara ini, karena nggak semua bisa rotasi seperti itu, lubang tanam itu dikasih kompos premium sekitar 10 kilo, hampir sama insidensi sangat juga jauh menurun. Kalau untuk tanaman buah-buahan yang lain, misalnya durian, kita ada tanam durian juga. Durian itu di lubang tanam, kemudian dia setiap tahun 2 kali ring dengan premium kompos. Awal musim hujan sama akhir musim hujan. Pengaruhnya apa? Pengaruhnya ini kita juga baru pengalaman nih. Kita nanam durian 100 hektar, itu umur 4 tahun, tahun kedua ini itu hampir 90% bisa berbunga dan bunganya bagus. Kalau ada masyarakat durian namanya durian traveler, nggak tempat kita nggak surprise 4 tahun tuh udah batangnya gede, bunganya keluar bagus gitu ya. Mereka bilang paling enggak kalau tanah marginal seperti di Lampung itu 6 tahun katanya. Nah itu saya kira juga satu pengalaman yang menarik ya. Kita belum kaji juga itu mekanismenya di mana, yang jelas pertumbuhannya bagus, pertumbuhannya bagus. Udah itu ya Mbak ya. Ya. Oke. Ini kita lanjutkan yang ketiga. Ini seru nih kalau ngomong carbon farming. Ya, carbon farming, apa sih carbon farming itu? Adik-adik, dulu itu istilahnya orang bertani itu ada istilah yang bertani konvensional atau bertani apa adanya yang degeneratif, merusak tanah dan sebagainya, menginduksi penyakit baru dan sebagainya. Nah, carbon farming ini alternatif yang sekarang populer sekali untuk cara-cara prakteknya adalah benar-benar memanfaatkan karbon dalam bentuk apapun ya, supaya tanahnya itu bisa apa istilahnya produktivitasnya sustainable. Satu itu. Kemudian yang kedua, carbon farming itu populer untuk mereduksi emisi. Ya karena kita tahu ini apalagi di tanah sawah ya. Ini agak ngeri sebelum cerita ini. Membayangkan nggak bahwa bumi ya itu setiap tahun itu melepaskan CO2, CH4, nitros oksid setahun itu menurut perhitungan para ilmuwan itu 50 megaton per tahun. 50 megaton itu berapa? 1 mega itu berapa? 10 pangkat berapa? Kilo pangkat 10 gitu ya. Mega itu pangkat 9. Jadi 10 miliar ton, 50 miliar ton. Bumi ini melepas emisi gas ke udara setiap tahun. Luar biasa kan? Yang paling berbahaya itu apa? Kan ada CO2, ada CH4, ada nitros oksid. Yang paling bahaya itu nitros oksid. Dan nitros oksid itu hitung-hitungannya itu setara dengan 298 kalau nggak salah ya kali karbon dioksida. Jadi kan ada CO2, ada CH4, ada nitros oksid N2O.
N2O itu 298 kali lebih banyak daripada karbon. Ya, bisa dibayangkan nggak? Jadi 1 kilo karbon itu dengan 1 kilo nitrous oxide sama-sama 1 kilo, itu efek rumah kacanya 298 kali. Dan yang ngeri itu di sini, dari mana sih sumber N2O yang paling banyak? Dari yang berhubungan dengan pertanian, pembuatan pupuk nitrogen, aplikasi nitrogen yang tidak betul, dari pembuatan kompos yang terbuka, ya. Jangan dikira kalau kita mau bikin kompos cepat gitu ya, sampai ngebul gitu, itu bukan masalah, itu problem bagi emisi gas, karena itu nitrous N-nya tinggi sekali, N2O-nya juga tinggi selain metan. Ya, nanti saya cerita sedikit tentang itu di belakang. Tapi yang penting itu begini, bahwa ketika kita ngomong carbon farming, maka ada 3 harapan, ekspektasi. Satu, bisa mengurangi efek lingkungan, sama tadi. Yang kedua, efek emisi. Yang ketiga, bisa meningkatkan hiburan atau kesehatan. Berikutnya, ini gambar-gambar ini banyak ada di media sosial, ya. Itu bedanya konvensional atau tadi saya bilang petani pada umumnya dengan carbon farming atau regenerasi. Itu kalau carbon farming itu, bagaimana karbon itu justru sedapat mungkin dimasukkan ke dalam tanah, disekwestrasikan kalau bahasa sekarang ya, dimasukkan ke dalam tanah. Tapi kalau pertanian pada umumnya itu justru karbon itu banyak hilang ke udara, atmosfer. Ya. Jadi catatan di sini adalah bahwa dalam carbon farming atau regenerative agriculture itu fokus pada penyimpanan karbon, penurunan emisi yang dikenal sebagai proses carbon sequestration. Carbon sequestration ini populer nih kalau di kalangan sekarang. Carbon sequestration populer. Apa carbon sequestration? Adalah proses penyerapan karbon dan menyimpannya di dalam tanah atau tanaman dari atmosfer, sehingga mengurangi efek dari rumah kaca. Itu pengertian carbon sequestration. Ya. Caranya gimana kalau di pertanian? Yang umum adalah mengurangi pengolahan tanah, kemudian mengurangi penggunaan pupuk kimia. Ya. Kalau bisa mempercepat fallow period, jadi jangan biarkan tanah itu terbuka dalam waktu yang lama. Manfaatkan waktu berrow itu, waktu fallow itu dengan rotasi misalnya. Gitu. Jadi ada ciri khas ya. Kalau teman-teman ini yang terjadi banyak di pertanian rakyat, karena masalah tersediaan air, irigasi nggak ada, orang tanam padi kan biasanya pada musim apa? Musim hujan kan? Musim hujan. Kalau sudah masuk musim kemarau nggak ada air, mereka tanam apa? Jagung, ya. Apalagi, ya. Sayur-sayuran dan sebagainya. Tapi kalau di persentase ternyata khususnya di Indonesia itu sedikit yang melakukan itu. Biasanya di Berokan Laman nunggu musim hujan berikutnya. Alasannya apa? Kalau musim kemarau banyak hama, bener kan? Banyak tikus. Apalagi yang nanam itu sebagian, ya kan, satu hamparan yang nanam cuma 10%. Ya hama lari ke situ semua, ya. Tikus seneng itu.
kita pernah punya percobaan nih, ceritanya nih petaninya maksa mereka minta, Pak nyoba jagung Pak, ini hujan masih ada, bilang tanggung kalau sekarang nanti aja tanam jagung. Itu satu sanyu tanam jagung dari ratusan hektar kosong, lahan belum sini. Jagungnya kena tikus lari ke situ semua. Habis baru umur 3 bulan sama sekali nggak ada jagung, makan tikus semua. Nah ini tradisi yang sebetulnya dari sisi ini emisi gas itu kurang bijak. Ya. Kalau bisa tanah itu jangan biarkan terbuka. Ya adik-adik, ini biasakan di rumah juga gitu. Kalau bisa tanaman apapun ditanam belakang rumah, depan rumah, jangan biarkan terbuka. Jangan juga diganti dengan beton, ya. Ini orang perkotaan ini biasanya tanam pingin parkirannya lebar, padahal secukupnya aja bisa. Jadi di beton semua. Kalau di beton apa yang terjadi? Ya nggak ada carbon sequestration di situ. Ya, alhamdulillah saya hobi. Jadi kalau halaman rumah saya itu penuh dengan tanaman, depan penuh tanaman, kadang-kadang orang heran. Kok tanaman semua parkirnya di parkir di jalan? Nggak usah khawatir, parkirnya lebar. Ya, berikutnya. Ini sama ya, seperti tadi. Terus, nah yang keempat, ini yang saya ceritakan tadi lebih detail. Ini adik-adik. Ini nanti, ini file ini saya tinggal, kalian juga akan menggunakan baca, ya, supaya ini meresap, nggak cuma sebagai pengetahuan, tapi sebagai praktek kehidupan kita sehari-hari di dalam membantu untuk mengurangi efek rumah kaca. Itu angka 50 megaton per tahun. Ternyata 77% ini hitungannya IPCC ya. Intergovernmental Panel for apa? ISI. Intergovernmental Panel pokoknya untuk climate terakhir ya. IPCC Pak saya. Itu hitungannya begitu tuh. 77% itu yang tadi saya bilang 50 megaton adalah karbon. Kalau CO2. Kalian naik motor, ya. Apalagi motornya mesinnya udah nggak bener gitu ya. Rong gitu asapnya keluar. Nah itu ingatlah itu kontribusi kalian yang negatif terhadap atmosfer. Apalagi yang sehari-hari aja. Masak, ya kan? Masak di rumah tuh, pakai kompor, ya kan? Masak air, satu rumah sebetulnya cukup, misalnya pagi itu manasin air 3 liter, bikinnya 10 liter, ya kan? Itu kan melepaskan karbon juga lebih banyak, belum lagi bahan bakarnya. Apalagi yang sehari-hari CO2, penggunaan listrik, ya, apalagi asap rokok. Asap rokok itu banyak sekali tuh, macam-macam tuh asap rokok. Karbon monoksida malah banyak. Apalagi cara mandi, ya. Ini sekarang alhamdulillahnya apa, shower itu udah makin populer ya. Kalau dulu zaman saya kecil shower itu nggak ada. Kalau mandi ya pakai kolam yang gede gitu kan. Wah mandinya biu setengah kolam biar di sini sendiri gitu ya. Itu juga cara tidak bijak karena bisa melalui CO2 lebih banyak. Apalagi, nah kalau dihitung itu seluruh dunia itu N2O itu cuma 8%, C4 14%. Tapi ingat bahwa pertanian itu, yang saya tadi ceritakan 90% itu justru N2O. Yang kalau dibandingkan dengan CO2 itu
itu 298 kali untuk merusak rumah kaca. Kalau bilang kita itu paling berdosa ya di dalam pertanian ya terhadap nyumbangnya kerusakan rumah kaca. Ya. Apa yang bisa dilakukan kalau kita tahu N2 itu penyumbang paling besar di dunia pertanian? Apa yang bisa dilakukan? Ini gambar kanan ini menarik ini, ya. Di situ ada biochar. Biochar yang diaplikasikan ke tanah ternyata bisa memitigasi CH4 dan N2O secara signifikan. Ya. Itu jangan dikira sepele loh. Ya. Jangan dikira sepele. Sekarang itu orang jualan karbon footprint itu di dunia usaha itu gini. Kalau kita ngitung semua setara CO2 yang kita pakai dibandingkan yang kita sekuestrasikan ke dalam tanah itu negatif, ya. Artinya yang dimasukkan lebih banyak daripada yang dibuangkan. Itu ada yang bisa membayarin kita loh. Ya, jualan karbon misalnya, sekarang populer sekali jualan karbon. Ada di Indonesia udah ada mulai beberapa yang certified untuk menganalisis apakah dalam budidaya kita misalnya sudah karbon netral atau karbon negatif, ada yang itu. Kenapa sampai dibayarin? Yang bayar itu kebanyakan adalah ekonomi maju ya, di Amerika, di Jepang, di Europe, bayarin semata-mata bukan karena produktivitas pertaniannya naik atau apa, tapi semata-mata hanya memastikan bahwa sudah meminimalkan emisi gas rumah kaca dengan melakukan sekuestrasi menggunakan salah satunya adalah biochar. Ya. Dan sayangnya ini saya harus cerita nih, ternyata di dunia ini yang ramai mau jualan karbon aja. Ya, banyak itu. Gimana caranya bisa dapat duit dari jualan karbon. Tapi kurang mikirin bagaimana penggunaan karbon itu efektif untuk meningkatkan produksi pertumbuhan tanaman. Termasuk di negara maju gitu. Kalau buka literatur referensi misalnya begini, yang paling banyak ditanam di negara maju adalah jagung dan gandum dan kedelai. Buka aja Google gitu ya, atau chat GPT, tanya seberapa besar penggunaan charcoal atau biochar pada budidaya tanaman jagung, gandum, kedelai di negara-negara maju. Coba jawabannya gimana? Minimal sekali. Mereka enakan udah, ini urusannya dunia ketiga, tak bayarin aja. Saya nggak usah mikirin itu. Gitu. Makanya riset tentang itu juga nggak berkembang. Riset tentang pengaruh biochar pada tanaman jagung di Iowa, gitu ya. Iowa ini lah ladang jagung paling gede yang lihat di Amerika. Sangat sedikit. Ya, itu salah satu kelemahan dari budaya kita. Yang penting cuan, ya kan? Cuan paling mudah ya dengan cara jualan karbon aja. Kalau ngomongin yang tadi kita gimana pengaruhnya terhadap jagung, terhadap kedelai, terhadap padi itu, udah risetnya ini yang biayain juga nggak ada lagi. Ya, itu saya kira jelas ya di sini ya. Berikutnya, nitrous oxide tadi saya sudah cerita banyak. Berikutnya, ini pengaruh biochar terhadap nitrous oxide. Sekilas tadi saya sudah cerita. Terus research recommendation. Apa sih yang penting sebetulnya ditunggu-tunggu oleh banyak orang
banyak stakeholder pihak yang berkepentingan dalam dunia pertanian itu satu tentang efek jangka panjangnya. Ini lebih jadi perhatian karena begini, saya di perusahaan pun untuk bisa diyakinkan bahwa input yang sekarang itu panennya nanti 5 tahun itu nggak gampang karena terikat dengan finance itu, laporan finance itu nggak ada laporan finance itu 5 tahunan, nggak ada laporan finance per tahun 31 Desember tutup buku. Jadi kalau bisa input sekarang sampai Januari, bahkan 31 Desember udah panen. Ya. Jadi antara kepentingan finance dengan kepentingan operasional dalam hal seperti ini itu masih challenging juga. Ya. Sangat jarang yang bisa melakukan penelitian efek dari biochar ini dalam jangka panjang. Satu. Yang kedua tantangannya adalah bagaimana aging effect biochar di dalam tanah itu ininya gimana sih perjalanan istilahnya dinamikanya di dalam tanah seperti apa, itu juga jarang. Yang ketiga, saya sudah cerita aplikasinya juga masih sangat terbatas. Ini berikutnya. Ini saya nggak akan cerita main detail dan matematis banget, saya lewatin aja, tapi saya tinggalkan bagaimana ada contoh-contohnya ngitung life cycle karbon. Terus ini aja yang terakhir ya, aplikasi di GGP. Berikutnya, proses biochar kita itu bikinnya seperti ini. Jadi dari material, drying, carbonization, cooling down dan seterusnya. Itu yang paling lama memakan waktu 4-5 hari itu pre-dryingnya. Kalau kesana itu cuma 15 menit. Tapi untuk bikin dia itu kelembabannya standar di antara 40% sekitar itu waktunya berhari-hari. Dijemur dulu, di bolak-balik dulu ya. Kalau itu materialnya itu basah seperti bromelain. Tapi kalau kering nggak perlu. Kalau kayu-kayuan, ranting langsung aja. Tapi kalau material kita ini basah, itu ya perlu waktu yang lama. Ini ada gambaran dari 900 kapasitas ya, dan seterusnya sampai dengan jadinya biochar. Terus berikutnya, ini karakter biochar kita, yang atas itu bambu, yang bawah itu bromelain. Dan kalau kita lihat, yang atas itu lebih banyak kan, lubangnya ya, pori-porinya lebih banyak, dan kelihatan lebih dalam. Tapi itu kalau ukuran nanometer itu banyak kecil-kecil. Kalau yang bawah itu banyak yang sedang sama yang gede. Ya. Ini kita menggunakan dua-duanya ini supaya bisa saling melengkapi. Jadi tidak hanya partikelnya itu didominasi biochar oleh materi pori-pori yang mikro, tapi juga yang meso ada, yang makro ada. Oke, terus ini spesifikasi biochar kita. Jadi ini rata-rata dari beberapa kalian yang bisa. Yang beda itu apa di sini antara limbah bromelain dengan bambu? Satu, karbonnya. Ya, itu kalau kita lihat dari sini tuh total karbonnya itu kalau bambu 73,7%, 74% kan. Tapi kalau bromelain limbah itu cuma 50 atau 60%. Jadi selisih 14%. Satu itu. Yang kedua, kita lihat di kandungan abu dalam proses produksi. Kalau
bahan yang lebih keras, artinya lebih sedikit. Tapi kalau bromelain karena dia lebih lunak, apinya otomatis akan lebih baik, sampai 25%. Kalau mineralnya, potasiumnya lebih tinggi di bambu. Ya, pH-nya itu hampir sama, hampir 10. Efeknya apa kalau begini? Ya harus dikombinasi untuk bisa menghasilkan yang lebih bagus. Berikutnya. Terus ini penghitungan itu bisa dibaca. Nah ini kita ingin sedikit berbagi tentang pengalaman penggunaan biochar di beberapa tanaman. Ya, kalau di nanas ini coba perhatikan penggunaan media berbasis biochar atau premium kompos tadi itu pada umur berapa? 3 bulan setelah tanam itu tanaman nanas itu rata-rata beratnya sudah mencapai setengah kilo lebih, 100 gram lebih berat daripada tanpa kompos, tanpa premium kompos. Sebelah kanan yang tanpa premium kompos itu baru 1,8, yang pakai kompos premium itu sudah 2,2 kilo. Artinya apa? Jadi kalau tanaman nanas itu kan gini kan, tanaman nanas itu besarnya nanas yang diproduksi itu tergantung dari beratnya tanaman. Kalau pada saat penggunaan itu sudah 2,2 kilo, itu minimal buahnya dengan perawatan yang benar itu 50%-nya 1,1 kilo. Nah sekarang kalau perangsangan bunganya itu cuma 1,8, itu buahnya kan cuma 0,9. Tapi kalau 2,2 kilo dia udah 1,1, selisih berapa? 200 gram. Produksinya lebih tinggi. Yang kedua, umur perangsangan bunganya lebih cepat, ya, karena ini pada umur 9 bulan. Kalau nggak pakai premium kompos yang ada biosanya, itu masih nunggu waktu untuk 2,2 kilo itu 2-3 bulan lagi. Nah, 2-3 bulan lagi itu kita pupuknya itu masih berapa kali? Pupuknya itu masih sebulan itu minimal 2 kali foliar spray. Jadi kalau mundur 3 bulan 6 kali, bisa 6-9 kali selisihnya. Jadi sudah mereduksi pupuknya salah signifikan, berat buahnya naik. Ya. Sebetulnya ada data yang menarik. Akar itu juga jauh lebih bagus. Pengaruh akar yang bagus nanti akan berdampak positif sekali kalau musim kemarau. Kalau akarnya nggak bagus tanaman itu kemarau 2 bulan aja udah merah-merah, meskipun diirigasi. Tapi kalau dengan biochar nggak usah irigasi, itu tanamannya masih hijau karena akarnya bagus, dia bisa nyerap air lebih banyak. Ya, ini pengalaman kita yang sekarang kita jadikan standar untuk aplikasi biochar dengan cara kompos premium dengan cara distandarkan. Berikutnya, informasinya masih pada nanas, ya, tapi ini komposisinya beda. Membandingkan antara biochar dari bambu, bromelain sama campuran. Ternyata campuran yang paling bagus. Karena tadi efek plus minusnya tadi. Terus pada aktif nitrogen juga begitu, yang paling bagus itu dengan campuran kompos, bukan biochar sendiri. Ya. Terus berikutnya, nah pada pisang, ini menarik ini. Pada pisang itu karena rotasi dengan nanas, yang paling ditakutin salah satunya selain penyakit tadi adalah
residu herbisida yang digunakan di nanas. Ada yang paling ganas banget namanya bromasil. Bromasil itu cespleng untuk tanaman nanas. Rumput jarang tumbuh. Tapi kalau sering bertahun-tahun kita pakai residunya di tanah, tinggi. Kalau kita rotasi dengan pisang, pisang mati, tidak bisa bertahan dengan bromasilnya. Tapi dengan aplikasi biochar itu efek residunya itu bisa dinetralisir sampai dengan, coba yang 4 ton itu 43% tanaman masih hidup bagus. Yang tanpa pakai biochar itu yang hidup cuma 60%. Jadi 23% survivability. Ya. Jadi bisa menetralisir efek dari bromasil di dalam tanah untuk tanaman pisang. Yang kanan ada media, ini menarik kalau kita bikin nursery dari kontur jaringan di pisang itu yang kita perhatikan itu salah satunya yang penting adalah diameter kumpulnya. Ya, karena itu nanti kalau sudah ditransplanting ke lapangan kalau kumpulnya gede, nggak melancir gitu, dia akan tumbuh lebih cepat. Bedanya apa? Bedanya di GERD. GERD itu diameternya ya 10 minggu setelah di nursery itu cuma 7,7. Tapi kalau pakai biochar itu bisa 8 lebih. Dan demikian juga dengan berat tanaman. Oke, lanjut. Ini contoh-contoh aja pada jagung, kemudian berikutnya. Nah, ini pada tanaman keras seperti durian, aplikasinya gimana, pengaruhnya seperti apa. Terus referensinya ada, silakan bisa ada di googling, ya, dibaca. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Ini udah jam 11 kurang 10 menit. Iya, masih ada waktu. Ada yang mau tanya? Silakan. Oh, Mbak Injili mau tanya lagi, sangat tertarik sepertinya ya Mbak Injili. Ya, saya ingin bertanya yang tentang terkontaminasi tadi yang ditanyakan sama teman saya. Tahun lalu saya kan pernah ingin mengambil proyek tentang biochar, yaitu di lahan gambut. Dengan bahan bakunya itu tandan kosong kelapa sawit, ada juga pelepah kelapa sawit dan sekam padi. Nah, yang ingin saya tanyakan itu yaitu tandan kosong kelapa sawit ini. Dari beberapa jurnal yang saya baca, yaitu tandan kosong kelapa sawit ini dapat menyerap atau mengikat logam berat. Nah, jika tandan kosong kelapa sawit ini dijadikan biochar, apakah nantinya tidak akan memberikan dampak negatif pada tanah atau dapat memberikan dapat Terlepas lagi mungkin kali ya, yang sudah. dapat memberikan dampak terkontaminasinya pada tanah. Iya, menarik ini. Kalau nggak ada biochar, logam berat di tanah itu diambil siapa? Diambil akar kan? Tapi kalau ada biochar diambil apa? Diambil biochar kan? Jadi justru dia bisa mengabsorpsi seperti cerita residu bromasil tadi. Tapi bukan logam berat. Bromasil itu tanaman yang bisa hidup. Kalau di aplikasi bromasil itu cuma 2, nanas sama jeruk. Lainnya itu nggak bisa hidup. Nah itu aja bisa dinetralisir dengan biochar. Artinya kan bromasil tadi diabsorb sama biochar sehingga tidak diabsorb oleh akar. Saya kira kasusnya sama. Mestinya kalau kita punya tanah kandungan logam beratnya tinggi, salah satu cara yang efektif adalah dengan aplikasi biochar supaya dia diabsorb sama biochar, dia nggak banyak diuptake oleh akar tanaman. Nyambung nggak? Berarti Pak, kalau misalnya itu misalnya itu dalam proses pirolisis itu
kasusnya itu biocarnya itu banyak mengandung logam berat. Bahan baku biocarnya, Bahan baku iya. biocarnya, terutama dari tandan kosong kelapa sawit. Iya. Logam beratnya apa? Kurang paham kayak karena Iya. kalau saya sih mudengnya kan dari jurnal-jurnal yang baca si tandan kosong kelapa sawit ini menyimpan logam berat Iya. dari yang sudah diserap saat masih menjadi Iya. tanaman sawit. Iya. Nah, karena kondisi seperti itu, apabila dikembalikan menjadi biochar, itu si logam beratnya seperti apa? Apakah menggabung dalam komposisi biocharnya kah, Iya. atau terbakar Logamnya pada tetap, proses? dia nggak Oke. menguap. Dia mineral kan tetap. Tapi yang harus dihitung itu gini loh. Apakah benar logam beratnya itu sudah di atas ambang toleransi? Ya kan? Iya. Karena misalnya saya pengalaman di nanas ya, itu unsur lead itu apa ya? Surat Lead, PB ya, PB itu globin. lambem. Timbal. Itu toleransinya adalah 0,2 ppm. Lead itu taknya apa PB? PB itu globin, Lead, dan kaki bloknya bagian oleh PB ini ya. PB itu logam berat, yang berbahaya. Itu toleransinya di dalam kaleng itu 0,2 ppm. Nah sejauh pengalaman puluhan tahun kita analisa itu nggak pernah lebih dari terdeteksi itu 0,02 ppm. Ada, tapi kita nggak perlu khawatir. Gitu. Mungkin yang perlu dikritisi adalah bahan baku yang dimaksud itu di atas maksimum toleransi level enggak? Kalau di bawah maksimum toleransi level, abaikan aja, nggak usah pusing, ya kan? Mungkin itu yang penting karena tidak bakal hilang dengan proses pirolisis, tapi kecil, aman. Ya, mungkin itu yang penting. Baik. Oke, Bu, terima kasih banyak ya teman-teman, adik-adik, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tinggalin filenya, nanti company profile bisa disiapin. Mudah-mudahan sekali lagi bisa membuat adik-adik memahami tentang betapa penting dan bernilainya biochar. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Insinyur Hausen Kumaydi dan atas pemaparannya yang sangat menginspirasi. Semoga bisa menjadi informasi tambahan, ilmu tambahan bagi teman-teman yang mengambil mata kuliah teknologi pengolahan biochar. Karena nanti di akhir perkuliahan nanti mereka itu akan membuat biochar. Jadi supaya sebelum membuat diberikan ilmu dulu supaya nanti pada saat proses pirolisisnya seperti apa paham seperti itu. Dari yang paling sederhana ya. Iya, iya. Sudah gimana nih, mungkin ada pesan-pesan dari teman-teman yang Ini ada satu video kecil ya. Oke, Bukan baik. yang tadi. Iya, baik. Yang Boleh, paling boleh. sederhana. Bisa dibubarkan. atau Ada apakah nggak ada dengan ini sudah ada monitornya. Mungkin ada yang mau memberikan sepatah dua kata gitu untuk Bapak Hausen dan yang Bapak Diego yang sudah menemani. Gimana? Mungkin Mbak Francisca bisa memberikan Mas Wanda? Ada Mbak Angelin gimana? Mau coba ngasih Thomas Ahmad ini mungkin? gimana gitu kondisi. Baik, terima kasih untuk kesempatannya Ibu. Sebenarnya saya juga Ibu ingin menyampaikan apa, cuman
Saya mewakili dari teman-teman ingin mengucapkan terima kasih banyak atas apa yang sudah diberikan oleh Bapak Fauzan kepada kami mengenai biochar, karena sebenarnya biochar ini bagi kami merupakan hal baru. Tentunya perlu adanya pemberitahuan yang lebih mendalam baik dari praktisi ataupun peneliti terkait biochar ini, sehingga apa? Sehingga teman-teman kami bisa memiliki pandangan ke depannya terkait keinginan ataupun penerapan dalam biochar pada dunia pertanian, apalagi sekarang isu terkait eco farming ini masih lagi booming di situ. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak atas materinya, dan kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila kami dalam proses belajar mengajar pada kali ini ada hal-hal yang kurang berkenan bagi Bapak. Terima kasih. Gimana Bapak Diego, sudah siap? Oke. We're going to do this a little bit backwards for a couple of reasons. I'm going to start by showing you how to make some biochar in your own backyard. The reason I'm starting I want to make sure you can see the whole process. And then we'll go and talk about the details of biochar and start to work our way out. But to start with, we're going to make biomass turn into this sort of biochar. With this simple 55-gallon drum and a 30-gallon drum, which we effectively call a tin maker. So the way this works, we've got barrels. And the reason I like to show you this whole system is that it really represents everything that we're doing on a much larger scale than there. And you can do it on a much smaller scale. And once you get into playing with this kind of stuff, it's really fun because you can come up with your own designs. There's a million different ways to do this. All you have to do is look on YouTube and you'll see there's dozens and dozens of people trying different ways of doing this. Now there's 4 rules that I'm always preaching to everybody that I work with concerning biochar. Number 1 is we're going to try